Masjid Al-Ikhlas karena sholat. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhajirin wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita berhijrah, sebagaimana kita memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Ini artinya bahwa kita semakin ditekankan untuk apakah kita mampu berhijrah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Allah janjikan bahwa siapa yang berhijrah maka dia akan mendapatkan muragaman katsiran wasa'ah, akan mendapatkan tanah yang luas dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Maka sesungguhnya hijrah ini penting, karena dengan adanya hijrah Allah akan bukakan jalan yang bagus, akan bukakan jalan yang baik. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dalam berdakwah itu diawali karena adanya hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, akan tetapi untuk saat ini hijrah itu tidak semata-mata atau tidak selalu berpindah tempat. Apalagi dunia yang sudah sangat mobile, maka hijrah itu sangat luas maknanya. Dalam konteks saat ini ekonomi yang lumayan berat, maka umat Islam sebaiknya untuk melaksanakan hijrah ekonomi. Maka tema khutbah kali ini adalah hijrah dan ekonomi umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam itu sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umat Islam itu kalau seandainya betul-betul melaksanakan Islam, maka sesungguhnya adalah umat
yang paling sempurna, termasuk dalam bidang ekonomi. Kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad juga bukan orang biasa dalam hal ekonomi. Nabi Muhammad termasuk orang luar biasa, karena Nabi Muhammad dalam catatan sejarahnya memiliki harta sekitar 1217 kg emas. Artinya Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. Artinya Nabi Muhammad bukan orang yang biasa. Ditambah lagi dengan keistimewaan lain, Nabi Muhammad berinfaknya 1251 kg emas. Kalau dihitung sekitar 60% harta Rasulullah selama hidupnya habis untuk dakwah, dan tentu sisanya juga habis setelah Rasulullah wafat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan adanya misalnya kenaikan BBM, inflasi, dolar naik dan lain sebagainya, kalau umat Islam ini adalah umat yang betul-betul mengikuti Islam dengan sesungguhnya, kalau kita betul-betul berislam dengan sesungguhnya, maka tidak ada problem sebetulnya, karena kita sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Misalnya di dalam Islam dan mungkin juga agama-agama lain, ada alat tukar yang betul-betul sangat teruji. Ada emas. Nah, umat Islam misalnya seandainya dia memakai di antara alat tukar itu sebagai alat untuk investasi, maka sesungguhnya umat Islam ini akan menjadi umat yang sangat luar biasa. Umat Islam kalau seandainya melaksanakan ajaran-ajaran dengan sesungguhnya, maka sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang sangat terbaik dalam bidang apapun. Maka satu waktu ada seorang cendekiawan pergi ke Jepang. Cendekiawan itu bilang di Jepang itu tidak ada Muslim, atau Muslimnya sangat sedikit, tetapi Islamnya ada di Jepang. Nah, di kita ini Muslimnya banyak, tetapi Islamnya katanya minoritas, sedikit. Nah, ini barangkali ada beberapa yang harus kita renungkan, terutama terkait dengan ekonomi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang harus terhindar dari kita, yang mungkin masih ada dalam diri kita yang bertentangan dengan Islam, misalnya adalah kita masih bergantung kepada orang lain. Umat Islam cenderung banyak, bukan semua, sebagian besar itu bergantung kepada orang lain secara ekonomi. Padahal di dalam Islam ditegaskan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu adalah masa keemasan umat Islam, di mana dana zakat itu penuh, di mana dana zakat itu sangat full. Bahkan warga masyarakat umat Islam tatkala itu meskipun tidak mampu, tidak mau mengambil zakat. Ini adalah luar biasa, bahwa di zaman keemasan Islam itu memang ditanamkan sekali bahwa umat Islam itu tidak bergantung kepada orang lain. Dia betul-betul berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya adalah perilaku konsumtif dan boros. Padahal Islam betul-betul mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang-orang yang boros melampaui batas. Produktivitas rendah umat Islam diantaranya mungkin masih
termasuk rendah produktivitasnya. Misalnya dalam karya-karya inovasi, meskipun secara individu ada beberapa yang muncul, tetapi secara keseluruhan memang umat Islam harus mengakui masih harus kita tingkatkan. Pemborosan sumber daya, seringkali kita menggunakan hal-hal sesuatu yang bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi hanya berdasarkan keinginan. Sehingga tidak sedikit misalnya umat Islam yang ada di daerah itu terjerat pinjol, terjerat bunga yang besar, terjerat riba, dan umat Islam masih kekurangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus hijrah. Ini kita harus bermigrasi dari ekonomi yang seperti tadi kepada ekonomi yang betul-betul Islami. Di antaranya adalah bersandar hanya kepada Allah lalu berusaha. Ini harus menjadi akidah umat Islam bahwa berusaha itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Orang yang meminta itu, yang dikasih orang itu kalah tingginya dibanding orang yang berusaha. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Yang kedua adalah gaya hidup seimbang. Ini seringkali para ekonom menyebutkan ada istilah cash flow. Harusnya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meskipun seorang yang bukan biasa dalam ekonomi, seorang yang kaya raya, bisa dibilang kaya raya karena kalau dirupiahkan bisa 5 triliun untuk saat ini. Tapi gaya hidup Rasulullah dalam sejarah adalah gaya hidup yang paling sederhana, bahkan lebih sederhana dibanding dengan gaya hidup orang yang paling rendah ekonominya sekalipun. Nah, ini umat Islam perlu terus menggali kemampuan untuk bagaimana pendapatan itu lebih tinggi daripada pengeluaran. Bagaimana umat Islam itu harus seimbang, mendahulukan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Umat Islam juga harus menjadi manusia yang kreatif, produktif. Jangan sampai kalah oleh umat-umat yang lain. Padahal di dalam Islam sudah sangat jelas, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Artinya kalau kita beriman tidak berilmu enggak tinggi juga. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu menuntut ilmu itu menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab kita bersama. Dan saat ini kalau seandainya kita jujur, secara keseluruhan umat Islam ini berada pada posisi kalah. Bisa dibayangkan misalnya dalam bidang-bidang yang harusnya umat Islam kuasai juga kalah. Misalnya di PBB ada penterjemah bahasa Arab. Bahasa Arab itu identik dengan umat Islam, tetapi justru yang ada di sana bukan orang Islam, bukan Muslim, apalagi dalam bidang-bidang yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam secara ekonomi bagus, maka instrumen-instrumen ekonomi akan menjadi bagus. Misalnya zakat. Zakat di Indonesia itu potensinya di atas 300-an triliun dalam 1 tahun. Bisa mengalahkan anggaran makan bergizi. Tapi kenyataannya tinggal potensi yang terkumpul enggak sampai 30%. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mulai sekarang
umat Islam harus sadar dengan investasi, terutama investasi dalam pendidikan. Umat Islam harus banyak menggunakan waktunya bagaimana dia untuk mendidik generasi-generasinya agar ke depan menjadi generasi masa depan yang secara ekonominya lebih baik. Umat Islam jangan lupa dengan instrumen-instrumen seperti emas, itu harus menjadi perhatian kita. Dan umat Islam betul-betul harus menggunakan instrumen seperti zakat. Kalau seandainya zakat, infak, sedekah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ini akan luar biasa, akan memberikan hijrah luar biasa kepada ekonomi umat. Hadirin jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi ke depan ini adalah generasi berilmu dan beriman, generasi muslim bekerja dan berkarya, generasi muslim berinvestasi dan bertumbuh, dan juga generasi muslim yang bermanfaat dan suka berbagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bintisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahumma 'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.